Halo, selamat datang di channel Dunia Netra. Click like, comment, subscribe and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome dan selamat datang untuk teman-teman di podcast receh. Podcast yang dimana kita bisa bahas hal-hal receh dan gak jelas lainnya. And di sini udah bersama saya Farhan Askalwafa dan saya Sofyan Receh. Saya Givari Recehan. Wah, udah berapa lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol bareng? Kurang lagi lebih 5 tahun 2 bulan ya terakhir 2 kita. tahun 2 bulan. Lama ya. purnama sih. Iya. Oke, kali ini kita mau bahas apa lagi nih? Ngapain ya? Terakhir kita sudah mendengarkan ceramah yang sangat panjang ya. Iya. Biografi hidupnya founder dari Bimbel Lentera Inklusif ya, yang sangat-sangat menginspirasi waktu itu ya. Iya. Nah, kali ini mau bahas ceritanya siapa nih? Far? Mau Farhan apa Givari duluan nih? Sahabat-sahabatku Sweet deh, yang kita super. sweet. Waduh. Sahabat-sahabatku yang super. Wah, Farhan Teguh nih. Kali ini kita akan bahas tentang cerita dari Kak Givari. Far, nanti nggak bisa balik loh. Oh iya. Iya. Kepada Kak Givari, adakah cerita tentang bagaimana Anda menjadi tunanetra? Waduh, emang saya tunanetra ya? Kamu Oh my God. bertanya. Kamu Kamu bertanya-tanya. Iya, Gila, nah pada nggak mungkin jelas ya. Waduh, ini kayaknya pada salah sarapan ya. Tapi sarapan apa sih? Iya. Nggak tahu deh. Oh, pada tahu ya, Alif itu si Alif ya. Iya, Iya. di lancep Mac. Iya, gaya ngomongnya begitu ya, agak menyebalkan ya. Saya dari Iya. awal juga kurang suka sih. Iya. Tapi bentar lagi kayaknya Farhan katanya mau potong rambut kayak gitu juga, cepmek. Iya, cepak kamu mekar. bertanya-tanya. Oke, sebelum Kamu kita tercandu-candu. kemana-mana, Iya, kamu mau tahu ini potongan apa? Ini namanya potongan cepmek. ya mungkin Iya, sebelum oke. kita kemana-mana, Nah, sekarang kita mau bahas apa sih, guys? Kita mau lanjutin tentang- cerita-cerita katanya. Oh iya, lanjut Siapa cerita-cerita nih? Farhan awal dulu apa? tunanetra Saya ya. dulu nih, sweet. Oke, mungkin dari Om dulu mungkin. Om Pimpa, yaudah dari Givari dulu nih. Om Nah, Givari boleh dulu. nih diceritain nih Pak Givari nih. Awal-awal jadi tunanetra, terus pada saat itu gimana tuh rasanya gitu Pak? Boleh diceritain nih Pak, biar bisa berbagi juga ke Gimana teman-teman rasanya? yang lagi dengerin nih, yang mungkin baru mengalami ketunanetraan atau masih dalam perjalanan atau proses menerima diri. Nah, bisa diceritain nih Pak perjalanan. Oh, kirain dalam perjalanan menuju mau jadi tunanetra. Jadi tunanetra saja jadi cita-cita ya, Pak ya? Iya. Siapa tahu Anda Nggak semua mau menyangka jadi gitu, Pak. tunanetra. Menyenangkan loh jadi tunanetra itu. Iya. Kalau di Iya. kereta langsung dapat tempat duduk tuh Kak. Waktu Iya. saya vaksin aja saya nomor 1 gara-gara saya disabilitas. Iya, sama. Saya juga di Sering. busway kalau pas lagi rame penuh-penuhnya saya dapat duduk selalu. Dapat duduk. Iya, kurang. Iya. Iya, kurang enak apa? Ini bukan lebih ke dapat fasilitas enak sih, lebih ke kasihan ya. Lebih dikasihanin ya. Ya, kasihan ya. Iya. Cerita tentang ketunanetraan ya awal pertama kali ya. Sebenarnya ya, kalau sahabat semuanya nonton podcast yang sebelumnya, saya sempat menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang mirip sebenarnya ya cerita saya dengan Pak Sofyan, atau jangan-jangan sebenarnya kita saudara kembar ya, yang terpisah jauh. Iya. Ya. Mungkin awalnya langsung aja di tahun 2011. Jadi kejadiannya pertama kali itu tuh. Sebenarnya saya sudah tidak mau mengingat-ingat lagi masa-masa ini. Ya. Jadi 2011 pada saat itu ingat banget bulan Januari. Saya umurnya 14 tahun pada saat itu di kelas 3 SMP. Oh. Pada saat itu lagi kelas 3 SMP semester 2 ya, berarti kan karena awal tahun kan ya. Iya. Nah, waktu itu posisinya waktu itu kalau nggak salah pas banget hari Senin, wah detail ya. Hari Senin jam 8 pagi.
Oh iya, Masih ada inget kejadian banget apa ya. itu? Ada kejadian yang luar biasa. Tiba-tiba UFO dan alien datang ke bumi. Oh Oh, enggak ya? aduh. Iya, iya, Ya, iya. jadi tiba-tiba pada saat itu kalau nggak salah mata pelajaran itu pendidikan kewarganegaraan, ya Oh, iya. PKN pada saat itu. Jadi Iya. guru itu biasa kan kalau lagi ngejelasin depan kelas itu kan biasanya mereka sambil ada yang berdiri gitu ya depan papan tulis kan. Hmm. Nah, sambil berdiri ngejelasin papan tulis tuh pas saya perhatiin tuh guru bolak-balik di depan kelas, kok kalau lihat lurus ke depan yang kelihatan cuma dari pinggang ke kaki. Waduh. Jadi bagian dari pinggang ke kepala tuh nggak kelihatan. Waduh, ini setan kali ya waktu pertama kali ngeliat gitu. Waduh. Gitu. Iya, Waktu iya, pertama iya. kali ngira, waduh, ini kenapa kok saya cuma bisa ngelihat orang cuma setengah badan pada saat itu gitu kan. Jadi kalau mau dijelasin mah ya bagian pinggang ke atas itu kayak burek-burek abu-abu gitulah. Kalau teman-teman tahu akuarium kotor yang udah nggak dicuci bertahun-tahun, kayak gitulah. Oh gitu. Jadi warnanya tuh burek banget gitu ya, kayak air kotor gitu. Nah, sedangkan yang bawahnya jelas gitu. Tapi memang kebetulan saya kan memang dari kecil pakai kacamata ya. Saya pakai kacamata dari kelas 4 SD itu saya udah pakai kacamata. Nah, cuma dengan kacamata itu saya bisa ngeliat jelas. Nah, pada saat itu kok aneh ya ngeliat orang-orang tuh cuma setengah badan, cuma bisa ngeliat dari pinggang sampai ke kaki kalau ngeliat lurus ke depan. Untuk ngeliat badan dan kepalanya itu saya harus nenggak ke atas. Saya harus agak menoleh ke atas gitu matanya. Iya, baru kelihatan tuh apa namanya badan dan ininya kepalanya. Tapi itu nggak dicoba. Tapi itu nggak dicoba pakai kaca nako, Pak. Tapi kebetulan kemarin dulu itu sekolah saya memang jendelanya pakai kaca nako semua ya. Kaca semua. Oh gitu. Tadinya mau ambil. Oh iya. Mau ngambil. Iya, kaca yang panjang-panjang persegi panjang gitu tuh. Iya. Nah, lanjut lagi jadi saya anggap sama seperti ceritanya Pak Sofyan, ya saya anggap mungkin ini saya kelelahan atau apa gitu, jadi saya hirauin aja gitu ya. Nah, kemudian pada jam pulang sekolah gitu kan pada bubar. Nah, dulu itu saya itu sekolah itu SMP itu cuma setengah hari, cuma sampai zuhur pulang. Coba, kasihan anak-anak zaman sekarang ya, sekolah sampai sore. Dulu saya SMP aja tuh cuma sampai zuhur udah pulang. Matahari lagi terik-teriknya, saya lihat lapangan, wah, itu lapangan kelihatannya jadi warna kuning. Kan kalau warna cahaya matahari itu kan agak kuning, tapi nggak kuning-kuning banget gitu ya. Kalau ini kuningnya kuning pekat. Ya maaf ya, kayak air seni gitu. Oh iya. Waduh, iya gitu. Kenapa ini mata gue gitu? Saya tuh ngurung aja sepanjang perjalanan pulang gitu kan. Tapi mungkin lagi-lagi sama nyangkanya tuh kayak mungkin kecapean kali ya, kecapean. Ya udah akhirnya sampai rumah, nggak ngomong tuh sama orang tua, diem aja, pikir sampai rumah langsung bawa tidur gitu kan dengan harapan kalau nanti bangun penglihatan kembali normal gitu kan. Nah, ternyata bangun saudara-saudara, bukannya makin jelas malah makin burem. Waduh. Yang tadinya setengah mata nggak bisa ngelihat, sekarang mungkin jadi sekitar 3/4 mata udah nggak bisa ngelihat, sisa sedikit bagian bawah aja. Jadi penglihatan tuh dari atas sampai ke bawah ya, jadi menurunnya tuh ke bawah gitu. Dan oh ya, tadi juga saya kepotong, itu tuh sebenarnya baru terjadi di mata kanan, jadi mata kiri masih fine gitu ya, mata kiri masih rabun jauh biasa gitu. Nah, itu terjadi di mata kanan. Nah, karena udah makin panik, akhirnya saya ngomong sama orang tua gitu kan. Saya bilang sama orang tua saya, begini-begini kok ngelihat begini ya, tiba-tiba mata kanan tuh jadi nggak hitam ya. Mungkin selama ini orang-orang kalau ngerasa kalau orang buta tuh matanya hitam gitu, bulat gelap hitam gitu. Tapi di situ saya nggak, warnanya tuh campur-campur, ada abu-abunya, ada kuning-kuningnya gitu ya. Wah, apa tuh abu-abu kuning tuh? Nah, terus ada yang merah nggak? Kalau merah mata duitan. Waduh, gitu ya. Jangan hijau juga nggak ada. Oh, hijau juga. Iya, kayak gitu. Makanya saya tuh bingung gitu kan. Nah, setelah tahu kayak gitu kan, orang tua saya langsung buru-buru bawa ke rumah sakit mata. Dulu tahu rumah sakit mata itu cuma satu, Klinik Mata Nusantara di Kebonjeruk. Gitu kan, yang paling dekat lah gitu kan. Dibawalah ke klinik Mata Nusantara tuh, KMNC ini deket, langsung dibawa ke sana. Ternyata pas sampai sana dokternya lagi di Amerika. Gitu, dokternya nggak bisa, akhirnya dialihkan lah ke dokter lain. Dan di situ ya, FYI ya, di situ itu pertama kalinya saya mendapatkan treatment mata. Itu rasanya nggak enak banget. Itu alat-alat periksa mata tuh nggak ada yang nyaman. Mungkin Pak Sofyan sama Farhan juga pernah ngerasain ya. Iya, itu ada yang sampai
kayak kamera bleach kamera itu sampai jepret depan mata ya buat Iya, foto betul. retina itu wah itu bener alat-alat yang sangat 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 bikin mata sakit, kepala pusing ya benar-benar. Yang tekanan mata atau enggak? Iya, kalau tekanan mata kan kayak tiup angin gitu ya. Iya, kayak tiup angin. Iya, itu salah satunya yang pertama kali sempat kaget juga ya. Tapi itu waktu itu tuh banyak banget pengetesannya. Bahkan ada layar waktu itu saya suruh lihat layar. Layarnya tuh warnanya merah. Dan itu merah total dan ada garis warna hijau kalau nggak salah, saya ingat banget. Dan di situ kita harus fokus ke titik tengahnya. Wah, itu pusing banget. Pusing banget. Pokoknya banyak deh alat-alat pemeriksaan mata yang justru membuat saya jadi makin pusing gitu. Udah down, makin pusing di situ kan. Nah, singkat cerita, diperiksa sama dokternya ternyata langsung ke diagnosa di situ bahwa saya kena ablasio retina gitu. Namun entah kenapa, karena saya juga nggak terlalu nyimak pada saat itu dokter itu ngobrol sama orang tua saya udah down kan ya, jadi nggak terlalu mendengarkan dokter ngomong apa. Pada saat itu nggak langsung dirujuk untuk operasi. Karena mungkin dokternya lagi di Amerika atau apa, ahlinya nggak ada, terus segala macam, saya nggak ngerti deh ya pada saat itu. Akhirnya saya dibawa pulang. Nah, setelah saya dibawa pulang, itu penglihatan udah makin turun-turun terus tuh, yang sebelah kanan, hampir buta total. Akhirnya jam 1 malam saya dibangunin. Jam 1 dini hari saya dibangunin, ternyata saya dibawa ke rumah sakit Aini di Jakarta Selatan. Nah, di rumah sakit itu saya langsung dirawat di situ, terus langsung dianestesi. Kalau nggak salah besoknya saya ingat banget, saya hari Kamis kalau nggak salah, itu langsung dioperasi. Nah, setelah dioperasi itu kan kalau ablasio retina itu kan retinanya itu lepas dari tempatnya. Jadi retina itu kan kayak ini ya, kayak kalau di bioskop kan kayak layarnya, tempat buat nerima cahaya. Jadi kalau cahaya masuk ke mata, nah jatuh tempat cahaya itu di retina. Nah, kalau retinanya roboh, kayak hordeng jatuh gitu ya, itu mata jadi nggak bisa ngeliat, jadi buta. Nah, itu yang terjadi pada saya. Nah, penyakitnya adalah ablasio retina itu. Nah, akhirnya singkat cerita si retinanya dipasang lagi gitu kan, dipasang lagi di mata, dan saya sempat bisa ngeliat, tapi cuma 2 hari. Oh gitu. Setelah saya di rumah sakit tuh inget banget, saya dirawat 2 minggu, saya bisa ngeliat di 2 hari pertama. Di 2 hari pertama saya bisa ngeliat, itu bahagianya luar biasa, ya seperti saya sebelumnya gitu ya, kembali normal. Tiba-tiba pas 2 hari kemudian saya bisa lihat normal, langsung jelek kayak mati lampu. Total hitam. Oh gitu. Iya, jadi setelah itu total hitam, langsung mata kanan tiba-tiba total hitam. Wah, di situ luar biasa ya, itu sangat-sangat menguji iman dan takwa pada saat itu ya. Iya. Itu luar biasa banget gitu. Akhirnya diperiksa sama dokternya, ternyata diagnosanya retinanya masih nempel, tapi ternyata sekarang ada masalah di saraf matanya. Kabel yang ngubungin antara mata ke otak. Gitu. Ternyata si kabel ini nih gitu kan udah usang kayaknya sih ya, atau saya emang iseng saya main-mainin kayaknya tuh kabel ya, akhirnya tuh rusak tuh kabel, akhirnya saya jadi buta gitu. Oh, kagak bisa ganti pakai kabelan ya? Nah, tadinya pengen tuh Pak, iya pengen kabel rolan Pak, tapi kan nggak bisa ya. Gitu. Ngapa tuh ya, saya bingung dah. Iya, akhirnya udahlah. Nah, pada saat itu kan belum kenal dengan istilah low vision. Jadi saya anggap pada saat itu saya sudah buta sebelah gitu kan, karena mata sebelah kanan sudah tidak bisa lihat total, tapi mata kiri masih bisa lihat jelas. Nah, karena mata kiri saya masih bisa lihat jelas, ya jalan juga saya nggak pakai tongkat ya seperti sekarang. Udah masih pede jalan biasa. Oh, masih luar biasa, masih kalau kata orang masih wibu-wibunya ya. Iya, masih banyak nonton anime Jepang. Oh bukan. Newbie mah pemain baru ya Pak. Oh pemain baru. Ya. Oh keren. Wibu itu istilah untuk orang-orang yang terlalu maniak dengan kebudayaan Jepang ya. Iya. Gitu. Jadi masih nonton anime gitu, masih suka dengerin lagu-lagu Jepang gitu kan, ngafalin itu. Dan saya itu juga waktu SMP juga senang tuh ngapal-ngapalin lagu Jepang lah kayak gitu. Makanya sekarang begini ya jadinya ya nasib saya ya, jadi guru Jepang ya. Ya, nah habis itu saya cerita lagi, karena saya di opname di rumah sakit selama 2 minggu dan saya waktu itu down, jadi akhirnya pas SMP kelas 3 itu saya nggak bisa ikut ujian nasional karena saya tidak hadir ke sekolah gitu kan. Nah akhirnya
orang tua saya datang ke sekolah untuk minta pengertiannya karena kan sekolah negeri ya, saya di SMPN Negeri 176 pada saat itu. Kalau sekolah negeri kan nggak bisa seenaknya seperti swasta. Kalau swasta kan yang penting bayar ya Pak ya. Iya, Gitu. betul. Kalau negeri kan ya gitu kan nggak bisa sembarangan gitu. Akhirnya udah bernegosiasi sedemikian rupa, akhirnya boleh lah, ya udah anak bapak sama ibu boleh sekolah lagi. Jadi ini apa namanya, gabung sama angkatan adik kelas saya. Oh iya iya Gitu. iya. Jadi waktu kelas 9 itu ya ini apa namanya, semua sekelas manggilnya Kak karena saya kakak kelas ya mereka ya. Gitu. Iya iya iya. Nah, habis itu saya lulus SMP yang harusnya 2011 jadi 2012, kemudian 2012 saya masuk SMA. Kemudian menjalankan kegiatan sekolah seperti biasa, namun bedanya sekarang karena low vision ya. Kalau pada saat itu kan belum ngerti low vision, tapi udah dibilang kategori low vision, jadi papan tulis udah nggak kelihatan. Gitu. Papan tulis tuh nggak kelihatan, baca tulisan buku pun harus dengan jarak dekat gitu ya. Itu bahkan kalau baca buku itu hidung hampir sampai nempel ke kertas atau ke buku gitu. Itu Iya, iya, iya. baru bisa kelihatan gitu. Tapi berjalan mulus kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, bahkan saya ikut ekskul Jepang dulu di SMA saya kan ada ekskul kebudayaan Jepang. Nah, kemudian saya jadi ketua Jepang pada saat itu, ketua ekskul Jepang di kelas 2 SMA gitu. Di kelas 11. Nah, kemudian di kelas 12 pada saat saya mau ujian nasional muncul lagi permasalahan baru. Ternyata dokter yang saya jadi selama 3 tahun sekolah itu di SMA selalu bolak-balik ke rumah sakit untuk check up mata gitu ya, untuk terus-terusan check up mata. Nah, ternyata dokter saya yang menangani saya itu bilang bahwa mata yang kiri mau menyusul yang kanan. Irian aja ya, mata yang kiri. Mata yang kiri udah ada tanda-tanda apa namanya, mau copot retinanya gitu. Jadi teman-teman, kalau ablasi retina itu biasanya kalau tanda-tanda mau retinanya mau lepas itu biasanya kita suka ngeliat pasir hitam gitu. Jadi pasir hitam ini nggak bisa hilang, dia akan mengikuti kemana arah kita ngeliat gitu. Kita nengok ke kanan tuh pasir ikut gitu. Jadi kayak nyamuk tapi ngikut terus, tapi warnanya hitam. Iya. Gitu. Nah, kalau itu berarti memang bedanya kalau mata saya sekarang ini kayak ada debu-debu intan gitu loh. Oh, bagus ya. Iya. Bagus ya warnanya ya. Oh gitu. Kalau saya Debu kok intan hitam kalau ya. di matahari gitu kan, kalau jendela gitu. Iya. Cakep ya, berkilau gitu ya. Oh iya, kayak debu-debu intan gitu. Iya. Kalau saya hitam kayak arang gitu loh, kayak gitu. bubuk-bubuk arang gitu, warnanya gelap, warnanya hitam gitu, dan itu nggak akan pernah hilang gitu kan selama. Jadi katanya sih ada yang bilang juga dokter katanya itu adalah pecahan retinanya, ada yang bilang begitu. Gitu. Nah, habis itu karena lambat laun si pasir ini makin banyak, nah itu menandakan bahwa retinanya akan semakin banyak yang lepas gitu kan. Itu pasirnya nggak bisa buat bangun rumah ya? Oh waduh, kalau udah bisa buat bangun rumah udah saya jual Pak. Iya, udah saya jual, saya udah kaya tuh jual pasir mata ya. Iya, muncul baru tuh warnanya hitam. Ya, jadi habis itu jadi pas 2015 saya ujian nasional pada saat itu dibacain. Gitu kan, udah nggak bisa ngelihat soal, sama sekali nggak bisa. Dan sama seperti ceritanya Pak Sofian di podcast sebelumnya, saya pun nggak bisa ngelingkarin tuh, kan ujian selalu ngelingkarin ya, selalu menghitamkan. Iya, wah betul. Itu berantakan, guru-guru tuh banyak yang bukannya marah ya, tapi maksudnya terheran-heran gitu, apa iya ya sampai ngehitamin aja tuh nggak bisa, emang nggak bisa. Nggak bisa rapi, berantakan banget. Pak, menurut penglihatan saya sudah full. Ternyata katanya masih banyak yang kosong dan banyak keluar garis. Ya mana sini tahu ya kan sini buta. Iya kan? Gitu kan. Nah, tapi akhirnya jalan keluarnya adalah biar ujian nasional nilainya nggak jatuh cuma gara-gara ngebuletinnya berantakan. Akhirnya setiap saya ujian nasional itu setiap mata pelajaran itu ada 2 guru yang mendampingi saya. Guru yang satu untuk membacakan soal, guru yang satu untuk menghitamkan jawaban. Gitu. Ya, nah itu di bulan April kalau nggak salah 2015. Nah, setelah itu karena sebelum ujian nasional itu saya sudah dijadwalkan operasi, saya udah ngomong sama teman-teman saya, kayaknya saya nggak bisa ikut wisuda gitu. Saya nggak bisa ikut party kalian gitu kan, kayak gitu nggak bisa lah gitu karena saya harus operasi. Itu teman-teman pada langsung sedih semuanya gitu kan. Bahkan ada beberapa teman-teman yang mengantarkan saya operasi pada saat itu
mengantarkan saya untuk bikin semangat lah ya gitu kan. Iya. Nah akhirnya benar udah dioperasi lah ablasi retinanya. Pada saat itu tidak separah mata kanan ya, tapi ini sebenarnya bukan bertujuan apa-apa, ini untuk pelajaran aja. Waktu saya dioperasi, hasilnya justru penglihatan saya malah lebih buruk dibandingkan sebelum operasi. Gitu. Jadi setelah operasi itu bukannya penglihatan malah makin bagus, malah jadi turun. Itu akhirnya saya ini kayak saya jadi kayak buta total ya jadinya kayak gini ya. Dulu sebut dokternya. Waduh, jangan deh, jangan. Dokternya baik banget. Soalnya beberapa kali saya digratisin operasi sama dia. Lanjut. Gitu, iya gitu kan. Jadi dokternya memang baik banget. Apa namanya? Ini saya udah pindah ke JEC ya, Jakarta Eye Center di sini di dekat rumah Kedoya. Nih karena dia udah bangun, udah buka cabang kan di sini di Kedoya gitu. Dulu kan adanya di Menteng, di Kebon Jeruk ya, di Kebon Jeruk tutup, ganti pindah ke Kedoya sini gitu. Dokternya baik banget gitu kan. Dia pernah sampai ngegratisin saya operasi beberapa kali. Nah, lanjut lagi, penglihatan saya makin turun. Yang tadinya muka kelihatan, senyum orang kelihatan, sekarang tuh malah jadi nggak kelihatan. Kok penglihatan gue malah jadi buruk gitu ya. Akhirnya jalan pun jadi harus dituntun gitu karena nggak bisa jalan sendiri lagi gitu kan. Ya udah, akhirnya semenjak saat itu 2015 itu masa guncangan mental yang sangat luar biasa. Karena kan kalau waktu 2011 meskipun mata kanan buta total, tapi kan mata kiri masih bisa ngelihat dunia ya. Iya, betul. Nah, 2015 ini adalah titik pertama kalinya saya menjadi tunanetra total. Tapi dibilang total pun enggak, karena pada saat itu pun saya masih bisa ngelihat warna, uang masih ya. Gitu, masih kelihatan gitu. Cuma lambat laun makin menurun sampai 2016 itu sampai sekitar bulan Maret atau bulan April 2016 itu saya kurang lebih melaksanakan 8 atau 9 kali operasi. Oh gitu ya. Jadi bolak-balik rumah sakit ya. Jadi makanya pada saat saya lulus SMA itu saya tidak kuliah karena fokus ke pengobatan gitu. Saya nggak belum mikirin kuliah lah. Saya udah mikirinnya adalah mata karena daun juga pada saat itu ya. Nah, terus gimana tuh Pak caranya Bapak bisa bangkit tuh? Misalkan awal pasti kan dari melihat gitu kan ya kayak sama seperti saya gitu kan. Nah, kalau yang Bapak rasain pada saat itu gimana tuh Pak? Nah, ini dia pas banget ya Pak Sofian bertanyanya karena di sinilah cerita 2016 ini saya bangkit gitu ya. Nah, di 2016 ini saya punya orang tua saya kan bingung ya gitu kan nih gimana ya karena pada saat itu untuk anak-anak yang tunanetra bingung ya maksudnya diarahinnya kemana. Bener banget sama kayak ceritanya Pak Sofian waktu itu bahwa saya juga bingung tuh pada saat itu. Waduh, ini saya kalau udah kayak gini udah nggak bisa main handphone, nggak bisa main komputer lagi gitu. Udah stres lah gitu kan. Kayak udah pengen mengakhiri hidup aja gitu kan. Wah, udah nggak ada harapan nih kan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Akhirnya ngelihat saya yang pundungan begitu, yang murung begitu, orang tua saya browsing di internet gitu, muncullah salah satu yayasan di daerah Jakarta Selatan ya, salah satu yayasan tersebut dan kita menghubungi pihak sana, akhirnya saya disuruh datang ke sana. Nah dari sinilah hidup saya sebagai tunanetra dimulai gitu ya. Jadi di yayasan ini saya diperkenalkan dengan komputer bicara, dikomputerkan dengan handphone bicara, pokoknya diperkenalkan dengan berbagai kehidupan tunanetra gitu ya. Menggunakan tongkat, belajar braille gitu ya, seperti itu. Nah itu disitulah saya mulai bangkit ya. Kalau dibilang titik kebangkitan saya adalah di situ, dimana ternyata banyak pertama kali saya datang ke sana tuh bertemu dengan teman-teman yang buta total juga kan gitu. Jadi wah saya nggak sendiri ternyata. Wah ternyata orang buta banyak ya gitu. Ya saya senang banget pada saat itu. Oh ternyata saya nggak sendirian gitu. Ternyata banyak juga yang senasib dengan saya. Karena saya tuh dari dulu orangnya tuh senengnya adalah ada orang yang senasib dengan saya gitu. Jadi akhirnya saya tuh jadi nggak merasa sendiri gitu loh Pak. Iya gitu. betul. Iya karena kan kita kan kalau di rumah sendirian, tapi ketika sendirian gitu, banyak hal-hal yang kita nggak bisa lakukan seperti orang awas kan kalau di rumah kan. Iya betul. Gitu. Nah kalau di sana kan kita ya sama-sama nabrak ya sama-sama nabrak. Iya gitu betul. Jadi kejadiannya tuh sama gitu loh. Jadi ya disitulah bahagia banget yang tadinya kebetulan saya kan senang banget main piano ya gitu. Saya dari dulu dari semenjak awal tuh senang banget main piano. Jadi waktu pertama kali datang ke yayasan itu pun ada piano, saya sering banget main di situ gitu kan.
iseng-iseng lah isi waktu gitu kan. Dan itu sangat-sangat luar biasa ini juga ya berlatihnya saya karena dulu kan kalau waktu bisa ngeliat kan yang ngeliat tuts itu kan di pencetannya kan kita pakai mata ya. Nah sekarang tuh pakai peraba gitu kan. Main piano tuh diraba gitu, bukan lagi pakai penglihatan gitu. Jadi itu benar-benar ternyata meskipun gue jadi buta, jadi tunanetra, tapi gue masih bisa melakukan banyak hal yang dulu waktu awas gue masih gue lakukan gitu, seperti itu sih. Jadi yang bikin bangkit saya sebenarnya kalau saya kan karena prinsipnya sederhana ya. Jadi saya tuh gimana caranya membuat diri saya tuh senang. Nah, ketika saya udah ketemu caranya, nah saya akan lakukan itu terus gitu. Jadi lebih ke arah bangkitnya itu adalah melakukan apa yang saya senang, Pak. Gitu. Gitu ya. Saya itu cara membangkitkan pada saat saya lagi down itu adalah melakukan apa yang saya senang gitu. Jadi ketika kalau lagi down nyari apa ya yang gue senengin dan gue lakuin gitu sih. Jadi bangkit itu ya karena itu bisa main handphone, bisa main komputer gitu ya. Ternyata tunanetra tuh bisa ya main komputer gitu. Jadi kalau kilas balik dikit waktu low vision sebenarnya itu saya sempat ngeliat di YouTube. Itu orang luar tapi kalau nggak salah orang Amerika. Dia pakai Windows JAWS. Dia jelaskan sih di situ dia pakai Windows JAWS. Cuma kan saya nggak tahu ya tentang Windows JAWS dulu tuh apa gitu ya. Tiba-tiba si tunanetra ini saya kan masih ngeliat layarnya, masih lihat videonya. Itu perempuan, saya inget banget gitu kan. Dia main komputer gitu kan. Komputer ada suaranya. Apaan ini? Gitu kan. Tunanetra bisa ya main komputer. Jadi kalau saya udah tahu tentang komputer bicara itu dari sebelum saya buta total justru. Cuma saya nggak ngerti itu gimana cara pakainya gitu. Dan setelah saya belajar komputer di yayasan tersebut, ternyata alah ini dia yang beberapa tahun yang lalu gue lihat gitu. Ternyata memang di Indonesia udah masuk ya. Dan saya kira pertama kali saya kira cuma bisa bahasa Inggris. Ternyata bisa bahasa Indonesia. Mbak Damayanti, terima kasih ya Mbak Damayanti. Iya, ternyata bisa bahasa Indonesia gitu. Halo. Jadi waktu pertama kali belajar memang dari awal saya eloquence ya gitu. Jadi saya nyaman mau pakai eloquence mau pakai Damayanti, saya dua-duanya nyaman karena waktu pertama kali belajar saya full pakai eloquence gitu ya. Terus abis itu baru pindah ke Mbak Damayanti gitu, kayak gitu sih. Ya, jadi bangkitnya saya adalah semenjak kenal yayasan tersebut. Akhirnya saya persiapan 1 tahun untuk kuliah di situ 2016 sampai 2017. 2017 saya masuk kuliah gitu dan akhirnya ya udah sih seneng banget sih akhirnya bisa kembali kehidupan normal. Kemudian pada tahun 2019 gabung di Bimbel Lentera Inklusif ya. Dipertemukanlah oleh orang-orang yang tidak jelas ini. Gitu Seorang yang tampan. Seorang yang tampan dan berani ini ya 2019 ya 3 tahun yang lalu. Nih Pak ya, Bapak kan bisa menguasai beberapa bahasa nih Pak ya. Nah Bapak kan sebagai tunanetra nih Pak. Nah kalau Bapak sendiri gimana tuh Pak cara belajarnya sendiri Pak gitu? Iya, oke. Kalau bercerita tentang bahasa, jadi gini, saya itu udah minat sama dulu waktu awas minat saya itu 2. IPA ya, science, matematika dengan bahasa pada saat itu. Saya tuh dulu maniak banget dengan matematika. Jadi dulu waktu saya masih SD aja, buku matematika yang saya baca tuh buku matematika SMP kalau nggak SMA. Gitu. Dulu apa namanya, tante-tante saya pada nyindir gitu. Kamu gimana sih? Baru kelas 6 SD, buku yang dibeli, buku matematika SMP atau SMA, ya namanya orang suka ya, sah-sah aja ya, kenapa jadi lu yang sirik? Gitu kan. Bercanda ya. Nah, terus kalau masalah bahasa, dari kelas 3 SMP, itu saya punya teman. Dia itu les bahasa Jepang pada saat itu. Apa namanya? Pada saat itu buku, saya tuh lupa. Buku tulis Indonesia itu kan banyak buku tulis yang dari Jepang gitu ya. Maksudnya brandnya brand Jepang. Ingat gak kalau Farhan Alfa Sofyan dulu kan kayak alat-alat tulis aja dari mereka Joico kayak gitu-gitu kan. Iya, betul. Nah, terus pada saat itu ada buku tulis yang belakangnya itu ada tulisan huruf katakana, huruf Jepang. Nah, terus saya suruh teman saya, tolong dong bacain ini tulisannya apaan sih? Gitu. Terus dia baca, kan? Gini. Gitu. Terus saya tuh, wah keren juga ini orang bisa baca tulisan huruf katakana gitu kan. Nah, akhirnya setelah dari situ, saya akhirnya terinspirasi, wah kayaknya gue harus belajar nih bahasa Jepang. Nah, jadi pada saat itu, low vision kan? Pada saat itu saya low vision, saya browsing tuh di internet gitu kan.
Iya. Dulu sering banget datang ke Gramedia, beli buku-buku Jepang gitu kan. Iya. Jadi bahasa yang pertama saya pelajarin tuh selain Inggris bahasa Jepang ya, karena kalau bahasa Inggris emang dari SD ada ya. Iya. Nah, saya belajar bahasa Jepang, saya hafalin huruf-hurufnya gitu kan. Jadi memang dari semenjak saya bisa ngelihat, saya udah kenal tuh yang huruf-huruf Jepang. Nah, terus pada saat saya Low Vision juga SMA, dulu kan kalau zamannya waktu pada pakai BlackBerry ya kan, Iya. itu kan suka pakai bikin hiasan-hiasan nama pakai huruf-huruf asing ya. Iya, betul. Gitu. Jadi muncullah huruf-huruf bahasa Rusia, huruf Cyrillic gitu kan, huruf-huruf Korea gitu kan. Jadi sebenarnya alhamdulillahnya saya udah kenal bentuk-bentuk huruf-huruf Mandarin, huruf-huruf Korea, huruf-huruf Rusia, huruf-huruf Norwegia itu memang dari semenjak Low Vision. Jadi ketika cara belajar ketika tunanetra ya tinggal menghafal tata bahasa dan cara dan aturan bahasanya aja ya. Huruf memang kita tunanetra nggak bisa sih gitu. Cuma setidaknya teman-teman tunanetra tuh kalau belajar bahasa tuh ngerti dengan padanan katanya gitu. Oh, kalau ini bertemu dengan huruf ini cara bacanya begini gitu kan, seperti itu. Jadi ada aturan-aturannya kan dalam cara membaca tata bahasa asing gitu kan. Jadi waktu pertama kali belajar bahasa Jepang itu saya belajar sendiri, terus juga bahasa Prancis, bahasa Korea gitu ya, seperti itu tuh juga saya ngulik-ngulik sendiri aja. Saya beli bukunya. Pada saat itu saya masih bisa baca pakai loop ya, sama seperti Pak Sofian, saya masih bisa baca pakai loop. Nah, pas buta total, ya udah tuh ini buku nggak kepake nih, ini masih ada sampai sekarang di sini. Buku-buku bahasa Spanyol, iya, buku-buku bahasa Jerman itu nggak ada yang pakai gitu loh. Nah, berarti sekarang totalnya udah berapa bahasa nih Pak yang Bapak kuasai, yang Bapak pelajari? Kalau dibilang kuasai nggak banyak sih ya, gitu ya. Kalau dikuasai mungkin kalau sekarang sekitar 8 atau 9 ya dari 15. Ya dari 15 yang saya pelajarin gitu loh. Gitu. Ya, yang udah mantap itu 8 sampai 9 ya. 8 sampai 9 bahasa yang istilahnya udah bisa ngomong lah ya, gitu. Kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau belajar bahasa, intinya kalau teman-teman nonton netra, nggak usah fokus ke tulisan, tapi fokus ke cara ngomong. Karena ketika kalian belajar bahasa tapi nggak bisa untuk komunikasi, itu percuma. Gitu kan. Kalian harus belajar bahasa untuk komunikasi, untuk bisa membuat artikel-artikel atau membuat teks-teks dalam bahasa tersebut gitu ya. Jadi intinya kalau bahasa itu banyak latihan sih ya gitu. Beda sama matematika. Kalau matematika kan banyak ngafal, banyak analisa gitu kan. Oh, kalau soalnya begini pakai rumus begini. Kalau bahasa tuh enggak. Kalau bahasa itu sering-sering latihan dan lama-lama akan lancar sendiri. Cuma memang kemarin banyak banget pertanyaan yang masuk, gimana sih caranya bisa ngomong lancar dalam suatu bahasa gitu, terutama bahasa Inggris. Kemarin banyak banget bahasa Inggris. Saya selalu mengasih tipsnya adalah orang yang menguasai bahasa asing itu gak boleh malu untuk ngomong sendiri. Orang yang belajar bahasa asing itu rata-rata gila. Kalau Bapak pernah dengar dulu almarhumah Gayatri yang dulu menguasai 14 bahasa orang Indonesia, itu dia setiap hari ngomong sama cermin. Oh gitu. Jadi dia tiba-tiba pertama ngomong pakai bahasa Mandarin, terus tiba-tiba pindah ke bahasa India, terus tiba-tiba pindah ke bahasa Jepang, kayak gitu. Jadi dia berpidato sendiri, gitu. Karena memang begitu cara latihannya. Karena kan kita nggak ada teman buat ngajak ngobrol pakai bahasa tersebut. Iya, lain cerita dengan bahasa Inggris. Saya kuliah di jurusan HI, itu banyak banget teman-teman yang bisa bahasa Inggris. Jadi ya kalau di kelas ngomong pakai bahasa Inggris, di jalan ngomong pakai bahasa Inggris. Gitu. Tapi kan kalau bahasa Jepang kan nggak ada. Saya mau ngomong bahasa Jepang sama siapa? Gitu. Jadi ya mau nggak mau latihannya yang ngomong sendiri gitu sih. Wow, luar biasa. Nah, iya ya, berarti tapi dari sekian 9 bahasa dari 15 bahasa yang paling suka bahasa apa, Pak? Sejauh ini yang paling menarik itu adalah Nihongo to Kankokugo desu. Bahasa Jepang dan bahasa Korea. Oh gitu ya. Tapi saya kan belajar bahasa Mandarin itu sebenarnya dulu sempat belajar bahasa Mandarin sendiri ya gitu. Nah sekarang kebetulan saya di Bimbel Lentera ada ya kelas bahasa Mandarin. Jadi kalau teman-teman mau belajar bahasa Mandarin, kebetulan saya lagi berguru nih di Bimbel Lentera, ada gurunya. Ternyata bahasa Mandarin juga ternyata seru gitu, asik. Asik banget karena pada banyak kata-kata yang sama antara tiga bahasa itu. Betul. Kalau mau belajar bahasa Jepang juga sama Bapak ya belajarnya ya. Oh iya. Benar-benar. Di Bimbel Lentera inklusif ya. Wah, luar biasa nih ceritanya. Kalau bahasa kalbu kemana, Kak? Bahasa kalbu. Nah, kalau bahasa kalbu ke Ustadz ya. Iya, dia yang akan menerangi hati. Benar, kayak gitu sih.
Iya, kayak gitu sih ceritanya. Jadi kayaknya sebenarnya untuk memotivasi podcast kita kali ini kayaknya kayak nggak ngobrol ya, dengerin cerita. Kayak nggak ngobrol ya. Iya, kayak cerita ya dari kemarin ya, dari podcast sebelumnya ya. Dari podcast sebelumnya ya. Gitu, dikuasain oleh satu orang ya. Iya. Memang konten kita seminar sih, Kak. Iya, jadi konteksnya bukan podcast sih sekarang nih, bukan ngobrol. Bukan podcast receh, tapi seminar receh. Seminar receh. Webinar receh ya. Tadi saya MC-nya tuh pembuka. Nah, terus Kak Sofyan tuh moderatornya tadi tuh. Benar. Nah, terus sekarang saya narasumber. Iya. Nah, berarti bagi tugasnya gitu aja ya. Nah, nanti podcast part selanjutnya gitu juga tuh. Siapa yang berperan sebagai narsum, moderator, dan MC. Iya, ini ngomong-ngomong si Zizi juga nggak ikut join hari ini nih ya. Iya, sibuk ya soalnya ya. Lagi sibuk, iya. Biasa lah ibu guru. Ibu guru, iya benar. Kayak gitu sih. Iya. Oke. Ya seru sih. Iya, gimana gitu Pan? Ya, paling bagaimana rasanya jadi tunanetra untuk yang sekarang? Sekarang kalau dibilang gimana rasanya jadi tunanetra sekarang, bahagia dan bersyukur. Jujur ya, kalau saya nggak tunanetra, mungkin saya nggak bisa seperti sekarang loh. Iya, betul. Iya gitu ya, nggak sih? Teman-teman ngerasain gitu juga nggak sih? Dulu saya mikir, waduh, kalau saya nggak tunanetra, mungkin saya nggak seperti Givari yang sekarang saya ini kali ya, gitu ya. Mungkin karena kan dulu juga saya tuh, jujur aja dulu waktu masih low vision aja tuh masih suka bawa motor sampai waktu itu sampai ke Poris. Oh iya. Ada yang tahu Poris gak? Iya gitu. Jadi bawa sepeda ke Poris memang anaknya agak berkeliaran ya Kak. Iya. Gitu kan. Iya. Sampai pernah saya disumpahin mati sama tukang sama angkot. Matanya di mana sih? Gitu kan. Saya waktu itu main belok aja. Saya lupa pakai sen pada saat itu. Namanya anak SMP bawa motor belum punya SIM kan. Udah gaya-gayaan bawa motor gitu kan. Matanya di mana gitu kan. Mau mati lu. Gitu kan kayak gitu. Saya ingat banget itu. Iya bang, maaf. Coba bisa minta maaf. Iya kayak gitu. Dulu tuh saya senang banget. Namanya main ke rumah temen tuh senang banget. Bahkan saya pernah dikunciin di rumah gara-gara pulang jam 1 malam. Oh gitu. Iya, tapi nggak negatif sih. Pada saat itu saya kan kalau dulu saya tuh senang banget dengan mading ya. Oh ya, salah satu hobi saya juga itu juga tuh. Saya tuh dulu senang banget dengan yang namanya warna gitu. Saya tuh senang banget memainkan warna. Jadi dulu tuh kalau di sekolah kalau ada lagi wall magazine gitu, lagi ada mading gitu yang dilombakan, itu saya ingat banget waktu itu ada lomba dari IM3 kalau nggak salah. Jadi perwakilan sekolah 5 orang anak dari sekolah, salah satunya saya, itu bikin mading majalah dinding. Nah saya itu berperan sebagai orang yang mencocokkan warna gitu. Bibi dulu kalau sekolah tuh saya dipanggil Abizar kan, Abi. Bibi kalau backgroundnya warnanya ini tulisannya bagus warna apa ya kayak gitu. Jadi dulu tuh saya paling seneng diandelin untuk matchingin warna. Iya. Gitu, matching warna. Kayak dulu saya seneng banget dengan yang namanya warna gitu kayak gitu. Jadi itu salah satu hobi saya juga sih waktu itu wall magazine itu. Ya pulang malam ya gara-gara ngerjain begituan. Larut malam nggak berasa kan. Biasanya kalau udah ketemu teman nggak berasa, tiba-tiba jam 1 malam kan. Gue pulang dikunci. Ya iyalah, siapa yang mau bangun jam segitu coba orang rumah kan? Masa nggak dikunci? Iya, akhirnya lompat gerbang. Oh iya. Iya. Untuk gerbang rumah saya pendek ya. Iya. Udah rumah yang sekarang Pak? Iya, rumah yang sekarang. Saya tinggal di sini dari 2007 Pak. Oh gitu. Dari saya masih kelas 6 SD, masih awas. Gitu. Ini begitu sih. Ya sebenarnya kalau mau dibilang gimana cara agar bangkit dari keturunetraan adalah melakukan apa yang kita senang. Itu selalu jadi basic saya. Jadi gitu. Melakukan apa yang kita senang ya. Iya dong, benar. Kalau kita nggak di lingkungan yang nggak bisa bikin kita nyaman, ya bangun kenyamanan itu dengan diri kita sendiri. Gitu loh. Kayak gitu. Iya, karena saya juga ya tunanetra itu ya malah bersyukur gitu. Malah saya bisa komputer itu ya pas sudah tunanetra gitu. Dulu boro-boro bisa komputer gitu. Betul. Kayak gitu sebelum pas saya masih awas gitu kan. Ya karena kan memang juga kan ya dulu zamannya sekolah SMP itu ya baru dapat mata pelajaran komputer itu TIK itu pas SMP kelas 3 kan itu juga satu komputer berdua gitu. Nah, jadi ya apa ya udah gitu. Cuman pelengkap aja gitu pada saat. Lengkap, betul. Tapi nggak berasa ternyata dari yang belajar jadi guru komputer. Iya, makanya. Iya, benar kan? Kayak gitu. Benar, kita nggak ada yang tahu kan ke depannya apa. Iya, makanya kata dosen saya juga kan bilang
kamu jangan jangan memikirkan apa yang belum terjadi dulu gitu kan. Ya, iya betul, gitu. Jadi lakukan aja dulu gitu. Nanti ketika memang kamu ketemu masalah ataupun ada kendala di jalan, baru kita cari solusinya kayak gitu. Betul. Nah, itu sih, itu benar, itu ngena banget sih ke saya gitu. Jadi itu gitu ceritanya. Dulu saya kan mau masih semester 2, semester 3. Jadi saya ya kayak ngobrol gitulah sama dosen, Pak gimana ya Pak, nanti saya kalau skripsi gimana, kamu ini masih semester 3 gitu kan ya. Udah mikirinnya jauh banget. Iya, coba ada ke situ. Enggak, maksud saya kan tunanetra ini bla 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 gitu kan ya. Kayak gitu. Terus ada dia sih kasih tahu saya itu ya, kamu jangan memikirkan apa yang belum terjadi dulu gitu. Jadi lakukan aja dulu, usaha aja dulu gitu. Nanti ketika kamu ada kendala atau ada masalah di perjalanan itu, nah baru kamu cari solusinya gitu. Gitu. Betul. Ya, luar biasa. Oh iya juga ya gitu. Kebetulan kan emang itu juga kan saya jurusannya BK juga, konseling kan gitu kan. Kayak gitu. Nah, mulai situ mulai deh tuh gitu dari situ. Oke, ya udah lakukan aja dulu gitu ya, seperti ya saya mendirikan Lentera gitu kan ya. Nah kayak gitu awal-awal ya gimana gitu, ya udahlah gitu, nanti bismillah aja gitu kan ya gitu. Insya Allah niat saya baik gitu, dan alhamdulillah gitu berjalan. Ya ada kendala pandemi, kendala apa. Betul. Itulah ya akhirnya saya belajar dari kata-kata itu. Ya itu baru cari solusinya. Memang kalau di awal kita harus pikirin dulu kan kedepannya mau gimana, harus ada juga gitu. Nah tapi kalau kita nggak bergerak, ya kita nggak bakal sampai ke tahap itu. Betul sekali. Iya, kayak luar biasa. Jadi memang setiap tunanetra memang punya caranya masing-masing untuk bangkit. Dan nanti juga Farhan nih di part selanjutnya pasti punya cerita bagaimana cara membuat dirinya bangkit gitu. Karena nggak tahu ya, sejauh pengetahuan saya, teman-teman tunanetra yang tadinya down terus bangkit, itu rata-rata bukan karena orang lain, tapi karena memang dirinya sendiri yang berusaha untuk bangkit ya. Iya, betul. Gitu. Peran eksternal tuh paling cuma sekian persen ya. Betul. Gitu. Ujung-ujungnya balik ke diri kita masing-masing gitu loh. Apakah kita mau bangkit atau enggak? Biasanya teman-teman begitu. Banyak beberapa teman-teman yang tadinya tuh down, tiba-tiba sekarang jadi malu-maluin ya. Iya loh. Karena kan ada quote juga kan gini kan. Pendiam, malu-malu, sekarang jadi malu-maluin. Iya, betul. Benar. Iya kan ada quote juga kan mengatakan kan motivasi terbesar itu harus ada dari dalam diri kita sendiri gitu, bukan dari orang lain gitu. Benar. Jadi pertama, assalamualaikum kakak. Iya, sopan. Gitu. Tiba-tiba pas sekarang udah nuain orang gitu ya. Oh iya benar. Weh lu, apa kabar? Iya lagi kayak dulu assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sekarang weh bro, apa kabar? Iya gitu ya. Sekarang begitu. Gitu. Nyarios naon? Iya. Tetiasa nyarios Jepang. Iya gitu, benar. Iya, lucu sih, lucu. Oke lah, kayak gitu sih. Paling yang terakhir gini, teman-teman semuanya, kalau misalnya sebenarnya saya tuh pengen banget, kemarin tuh lagi sempet dari kemarin, ini rencananya udah 3 tahun yang lalu, pengen banget mahat kayu. Jadi kan kalau dulu tuh saya terinspirasinya dari dulu sebenarnya, waktu saya tinggal di rumah yang lama sebelum ini, itu saya dulu di rumah punya banget koleksi kaligrafi Arab ya, tapinya ya, tulisan Arab gitu, dan dia timbul karena terbuat dari kayu. Jadi kayu yang diukir kemudian dibuat jadi kaligrafi. Nah, saya itu lagi nyari pemahat kayu yang bisa membuat huruf-huruf bahasa asing. Gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran gitu kan gimana sih huruf Hangul, gimana huruf Hanse, gimana huruf Arab, gimana huruf secara awas ya, gimana huruf hiragana katakana, itu nanti bisa saya cetakin gitu di kayu gitu ya, jadi bisa diraba, bentuknya begini gitu kan, bentuknya seperti ini, kayak gitu sih. Pengen banget cetak itu, tapi sampai sekarang belum ketemu ya. Nanti doain aja, nanti mudah-mudahan saya bisa cetak itu. Gitu ya. Jadi berarti kita kirim gambarnya aja, tulisannya aja, nanti dicetak gitu ya. Jadi bisa diraba gitu ya. Benar. Tapi dicetaknya dalam bentuk dipahat kayu ya. Benar gitu. Jadi satu kotak kayu misalnya ukuran 10 kali 10 cm gitu kan. Satu huruf gitu kan. Nanti ini huruf apa sih? Kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Ya, ngomong soal itu Kak, soal pahatan kayu yang timbul gitu kan ya, berarti ya. Betul. Tapi timbulannya yang jelas ya. Saya juga lagi nyari kayak peta, atau enggak? Peta yang timbul. Kalau globe timbul udah ada, tapi harganya mahal di Iya gitu, maksudnya yang kecil aja, maksudnya
Kalau yang apa namanya apa ya? Saya tuh di sekolah saya yang biasa itu ya ada peta, cuman peta Indonesia doang gitu, belum nggak seluruh dunia dan itu Indonesia gede timbul banget. Ya? Timbul dan itu gede banget. Nah, gitu. ini maunya peta dunia. Saya mau peta dunia, tapi yang apa ya di convert ke yang ke jadi lebih kecil gitu. Lebih kecil skalanya, jadi lebih besar ya, skala lebih besar, jadi lebih kecil itunya ukuran. Jadi kalau saya tuh ada nih apa? Saya beli gantungan dari Vietnam itu. Nah, gantungan Vietnam ini dia timbul, dia tuh menggambarkan apa namanya Pulau Vietnam itu. Oke. Geografis. Jadi kebayang ya, jadi kebayang ya. Jadi kebayang. Jadi kebayang kan. Ya. Dan dia bentuknya itu ya ini cetakan besi gitu dan timbul gitu. Jadi enak ini dirabanya ya. Yang ada geradagan nih kayaknya nih pulaunya, terus yang agak tinggi nih kayaknya gunungnya, terus yang rata nih kayaknya lautnya nih gitu. Jadi iya. Benar. Nah, itu tuh yang kayak gitu tuh. Sebenarnya tunanetra tuh akses, yang penting ngeraba. Kita tunanetra tuh udah mending ngeraba-raba ya. Iya, kayak gitu. Jadi untuk sebenarnya hal-hal seperti ini hanya untuk memuaskan ini ya, apa namanya? Penasaran, rasa penasaran. Loh, sah dong kita teman-teman tunanetra mau tahu mah ya. Gitu kan. Enggak apa-apa. Gitu. Yang penasaran aja sih. Ada kepentingan juga, Kak, kalau misalnya yang tunanetra pernah studi HI untuk Globe. Untuk geopolitik kita abis mahal banget. Terakhir tuh tahu harga Globo tuh mahal banget harganya. Iya, mungkin Bimbel Lentera mau bayarin. Iya, mahal banget Globo timbul tuh. Iya. Kalau belajar geopolitik, kalau dosennya ngegambarin pakai ngomong aja kayak di layar gitu. Kan, di layar dia terus udah gitu nyorot pakai laser kan nih. Laut Cina Selatan di sini nih waktu itu. Mana ya? Paling gede. Iya, makanya alhamdulillahnya saya dulu pernah awas ya. Pernah tahu bentuk Laut Cina Selatan gimana dan posisinya di mana. Iya, makanya. Udah gitu deskripsinya kadang-kadang kurang semakin jauh ya obrolan kita. Iya. Jadi panjang ya, Pak. Jadi panjang ya. Oke lah, mungkin daripada kita semakin jauh nih, kita juga mau istirahat makan dulu nih guys. Wah, udah jam 5 sore ya tiba-tiba ya. Pasti kita mau podcast mulai pagi. Iya. Lebay banget ya. Oke lah, berarti apa yang bisa diambil nih dari ceritanya Gita kali ini? Nggak ada. Ya pokoknya intinya tadi apa? Hidup. Apa namanya? Tadi apa quote-nya? Pak Givari? Quote-nya adalah untuk bangkit, lakukan apa yang kita senangi. Oke, hari ini kita dapat quote baru, lakukan apa yang kita senangi. Betul. Kalau nggak mau bangkit, lebih baik. Bangkit lebih baik? Apa? Gimana? Kalau nggak mau bangkit, lebih baik. Tiduran aja. Kaum berbahan. Ya, silakan. Oke lah. Nah, mungkin kita akhiri aja nih cerita atau podcast kita hari ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua nih. Yes. Mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan ya. Oke, nah kita sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya dalam podcast Receh gitu ya. Nah, jadi saya Sofyan Supana pamit. Abizar Givari pamit. Kim Jong Un pamit. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra, disabilitas berkarya. Bye-bye. Bye-bye.